Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita diberi kesempatan oleh Allah, diberikan taufik untuk bisa bertemu, berkumpul di taman surga, di majelis ilmu. Semoga Allah istiqomahkan kita di jalan ketaatan, di jalan ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan kemanfaatan atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Baik, ikhwan arsyadakumullah, pada kali ini kita masuk ke bab baru, bab tentang muraqabah. Babul muraqabah. Ada 4 ayat, ada 5 ayat ya yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab al-muraqabah. Qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wal ayat fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat tentang hal ini banyak sebagaimana sudah dimaklumi. Baik, ini bab tentang muraqabah. Makna dari muraqabah adalah merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah itu ikhwar sadakumullah menjadi kunci seseorang dia bisa bersemangat di dalam beramal, baik dalam kesendirian ataupun dalam keramaian. Karena dimanapun dia berada, dia merasa betul Allah memberikan penilaian kepadanya. Karena Allah memberikan penilaian kepadanya, dia sadar itu, dia diawasi oleh Allah, maka dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan terus bersemangat, ada atau tidak ada orang yang melihatnya, sendiri atau dalam keramaian. Muraqabah pula yang menjadikan seseorang itu dia akan sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari maksiat, mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Karena ketika dia menyadari bahwa Allah senantiasa melihatnya, mengawasi dirinya, maka dia tidak ingin Allah melihat dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi menunjukkan ada 2 hal di mana muraqabah itu bisa menyebabkan seseorang bersemangat di dalam beramal, dan muraqabah juga bisa menjadikan seseorang itu tercegah, terhindar dari kemaksiatan. Ayat yang pertama, qala Allah Ta'ala alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihatmu hina taqum, ketika kamu berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan pergerakan kamu di saat sujud. Nah, ini muraqabah dari sisi bahwa ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah,
sholatnya akan benar-benar berupaya dia kerjakan paling berkualitas. Dia akan upayakan terbaik dari sisi gerakannya, dari sisi waktunya, dari sisi khusyuknya, dari sisi fokusnya, dia akan lakukan terbaik. Kenapa? Dia sadar betul Allah melihat dia baik ketika dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan sujud. Nah, menarik di sini disebutkan berdiri maupun sujud karena memang satu keutamaan sholat itu, sebaik-baik sholat adalah tulul qunut, yang panjang berdirinya, ya, yang panjang berdirinya. Jadi dari sisi posisinya, ya, sebaik-baik sholat itu ketika sholatnya panjang. Sholatnya panjang dengan pengertian yang dibaca itu surat-surat yang semakin banyak dia baca, semakin panjang berdirinya, itu semakin utama. Tapi ingat, ini adalah dalil mutlak. Adapun kalau kemudian bersama jamaah, maka tetap harus memperhitungkan kekuatan jamaah. Kalau mau sholat sendirian, silakan sholat semaumu, ya, mau lama-lama nggak apa-apa. Misalnya mau sholat habis isya langsung sampai nanti subuh nggak apa-apa. Kalau sholat sendirian, ya, semakin lama kalau memang bisa menikmati, itu semakin baik. Asal juga tidak menimbulkan kemadharatan yang berkebalikan dengan kemanfaatan itu. Misalnya jangan sampai sholat malam semalam suntuk tetapi subuhnya nggak berjamaah. Nah, itu jelas bertentangan dengan kemanfaatan. Ya, selagi tidak dengan mengorbankan hal-hal yang lebih utama, maka sebaik-baik sholat adalah tulul qiyam, ya, tulul qunut atau tulul qiyam, yang berdirinya lama. Maka sholatnya Rasulullah di saat kesendirian, sholat malamnya itu panjang, ya. Dia sholatnya itu panjang, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui kamu Muhammad bangun malam kurang sedikit dari 2/3 malam, dan separuhnya dan sepertiganya. Begitupun dengan segolongan orang yang bersama kamu. Nah, jadi disebutkan pertama kurang sedikit dari 2/3 malam, itu menyebutkan yang lebih dominan, lebih sering disebutkan atau dilakukan Rasulullah. Jadi beliau paling sering sholat malamnya kurang sedikit dari 2/3 malam. Tinggal malamnya musim panas atau musim dingin. Musim dingin malamnya lebih panjang, ya. Musim dingin di Arab itu 12 jam. 2/3-nya berarti 8 jam. Kurang sedikit kira-kira ya 7 jam. Sholat malamnya Rasulullah berarti kira-kira 7 jam. Ya. Kita 7 apa? 7 menit kalau pas sholat, karena juga nggak sholat malam juga, ya. Beliau 7 jam. Yang dibaca tidak banyak surat, tapi panjang. 3 surat yang beliau baca, Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Ya. Berapa juz itu? 5/4 juz. Ya, 5/4 juz yang beliau baca. Ya. Pernah itu Abdullah bin Mas'ud ketika mengikuti sholatnya Rasulullah, itu setelah itu dia bercerita, hampir saja saya nilap nih Rasulullah, ya. Saking lamanya sholatnya Rasulullah. Nabi kalau berdirinya lama, itu sujudnya juga lama, rukunya juga lama. Bayangkan 5 juz, 5/4 juz, atau setara dengan kira-kira 105 halaman dengan bacaan tartil, ya. Kira-kira 7 jam, 6 sampai 7 jam. Ya. Maka ini kalau antum sholat sendirian boleh, tapi kalau sama jamaah ya harus mereka sudah tahu konsekuensinya. Kalau enggak mak cegagi itu ya nanti antum ada bahan enggak untuk 7 jam yang dibaca. Itu masalahnya, ada bahan enggak untuk 7 jam dibaca. Ya kan bisa baca juga ya, mungkin dengan buka ya. Nah, nanti khawatirnya antum ngimamin begitu, salam terakhir sudah ada Sudah ada jamaah. Kabeh sudah mulai karo miso-miso gitu ya. Bukan sekedar pulang, tapi pulangnya sama miso-miso.
Ya, memang harus kesepakatan dengan jamaah kalau kita memang mau sholatnya itu panjang. Ya, tapi kalau mau sholat sendiri silahkan. Mau panjang-panjang tidak ada masalah. Nah, ini sholatnya Rasulullah itu perkiraan kurang sedikit dari 2/3 dan separuhnya maupun sepertiganya. Nah, itu sholatnya Rasulullah. Sebaik-baik sholat tulul qiyam. Kembali kalau bersama jamaah tetap harus diukur kemampuan dari jamaah. Ya. Karena ada di antara jamaah itu yang mungkin secara kekuatan kuat, cuman dia ada keperluan-keperluan yang mendesak, yang dia memang harus segera melanjutkan keperluan-keperluannya. Ya. Maka ada di masa Harun ar-Rasyid ada seseorang yang dilaporkan ke Khalifah Harun ar-Rasyid karena dia menampar imamnya. Jadi imamnya dikoplok, ya. Sampai dia di hadapan Khalifah, kenapa kamu sampai ngoplok imam kamu? Ya. Lalu dia bercerita kronologinya. Jadi suatu subuh hari saya itu mau ada keperluan penting sehingga saya cari masjid yang kira-kira sholatnya itu cepat, gitu ya. Ya. Saya mampir di sebuah masjid, saya berharap itu sholatnya cepat karena segera ada kepentingan, keperluan. Nah, ketika saya ikut sholat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah ternyata yang dibaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Wah, Al-Baqarah langsung madeg, gitu ya. Tapi masih punya husnudon suudon, ya. Ini paling dibaca cuma 5 ayat ini, kotak halaman pertama, ya. Ulaika humul muflihun sudah, ya. Tapi enggak tahunya lanjut, innalladzina kafaru sawaun alaihim wa ratu madeg meneh, ya. Wah, jangan-jangan satu ruku. Ternyata satu ruku bablas lagi. Apa iya satu juz? Satu juz bablas lagi. Ya. Sampai akhir ayat dari surah Al-Baqarah baru ruku. Wah, dia udah getem banget itu, ya. Ini udah nyiapin unen-unen, ya. Udah nyiapkan pilih-pilih diksi, nanti mau bunyi-bunyi imamnya. Ya. Terus dia sekaligus juga penasaran apa nanti rakaat kedua yang dibaca. Biasanya imam kalau rakaat pertamanya udah panjang, kedua kan ya untuk obat lah. Generasi dan nesu ya, jadi marah gitu ya. Tapi ternyata di rakaat kedua apa yang dibaca? Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Ali Imran yang dibaca. Madeg lagi, Ali Imran, ya. Ranking kedua panjangnya setelah apa? Ya, setidaknya ini urutan dari Al-Baqarah kemudian Ali Imran. Ya. Dia masih ini juga. Ya mudah-mudahan cuma satu rukuk lah, ya. Tapi ternyata bablas sampai akhir baru rukuk imamnya. Ketika itu udah tambah galau, jangan tanya khusyuk atau enggak khusyuk, ya. Ini udah makin muntuk-muntuk, ya. Udah pokoknya kalau udah di luar sholat udah mesti misuh-misuh gitu, ya. Bahkan sudah disiapkan pisuhannya ketika dia sholat, ya. Saking kemeropoknya sama imamnya. Ya. Begitu imam salam, dia udah mau berdiri, udah mau bunyi-bunyi imamnya, tapi ternyata keduluan imamnya langsung berdiri imamnya. Dia sudah sadari, dia minta maaf terlebih dahulu. Apa permintaan maafnya? Mohon maaf saudara-saudara, kita sudah sholat subuh, kita sudah baca Al-Baqarah, kita sudah baca Ali Imran, tapi Allah saya baru ingat saya belum wudu katanya. Nah. Jadi yang tadinya mau cukup misu-misui, tapi ternyata udah dapat Al-Baqarah, Ali Imran, ini matahari udah hampir terbit, ternyata malah belum wudu. Ini saya tak izin wudu dulu, ya. Nanti kita sholat lagi, gitu, ya. Sebelum wudu dikoplok dulu, gitu, ya. Nah, sampai kemudian ketika itu Harun ar-Rasyid juga ikut ketawa, dia juga bilang, itu kalau makmumnya saya mungkin imamnya juga saya koplok, gitu, ya. Nah, ini karena apa? Situasi sholat subuh bersama jamaah yang memang mereka, kecuali misalnya di satu pondok udah ngerti kebiasaan, ya, sudah ada tanda-tanda dulu, ya. Kayak misalnya di hari Jumat subuh itu memang ada keutamaan membaca surat As-Sajdah, ya. Ya itu yang udah biasa seperti itu, ya boleh-boleh dan bagus-bagus saja. Tapi ketika yang di luar prediksi seperti itu,
hendaknya diukur betul, ya, diukur betul. Sebaiknya memang disampaikan kepada makmum, ya. Taruhannya nanti mau pindah masjid itu loh, ya. Paling nanti kita sholat subuhnya 1 jam misalkan ya, atau 45 menit ya, mungkin bisa pindah masjid, ya. Baik, hadirin, ini sholatnya Rasulullah itu di waktu malam, ya. Kadang sedikit kurang dari 2/3-nya, kadang separuhnya, kadang sepertiganya. Ya. Ada pula kisah menarik tentang ayat ini, tentang surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 ini. Kisah dari Thaifur Al-Bustami, ya. Abu Yazid Thaifur Al-Bustami, beliau seorang ulama besar, tapi ini kisahnya di masa beliau masih kecil. Di masa kecil sudah diajarin oleh ayahnya untuk baca Quran dengan bacaan yang baik, dan dia juga sudah paham makna global dari ayat-ayat, ya, dengan pengetahuan bahasa Arabnya. Satu kali dia baca surat Al-Muzammil dari ayat pertama, ya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam untuk sholat. Saat baca ayat ini dia berhenti. Dia di sisinya ada bapaknya, ada ayahnya. Ayahnya ini kalau malam ya berselimut juga tidur, tapi nggak bangun sholat itu. Ya. Maka si anak ini kemudian bertanya, ya, siapa sih yang dimaksud Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam untuk sholat. Seakan anak ini bilang, bapak kalau malam berselimut tapi kok kenapa tidak bangun? Gitu ya. Berselimutnya sampai subuh, ya. Nah, ketika itu, jadi kita perhatikan ya, anak kecil udah paham bahasa Arab ya. Ini jadi motivasi bagi kita. Insya Allah bahasa Arab mudah ya. Anak kecil aja bisa bahasa Arab ya. Kalau antum tahu malah orang gila aja bisa bahasa Arab ya. Maka percaya silakan ke Arab sana, ke tempat ya, ketemu orang gila di sana itu juga ngomongnya juga bahasa Arab ya. Masa kita yang waras tidak bisa bahasa Arab ya? Ya. Tetap pelajari insya Allah ya. Saya dukung, lanjutkan ya. Ngomong-ngomong santrinya masih berapa Ustaz? Masih berapa? Oh masih ya. Ya, ya. Masih hidup apa masih bermajelis? Nah, jadi itu memang apa ya, belajar bahasa Arab itu harus tarik ulur kayak ngulur kelayangan itu ya. Kadang-kadang pas semangat ya, nanti ada masa-masa agak susah sedikit, itu harus dimotivasi sesuai dengan tahapannya ya. Jadi kayak tadi, anak kecil aja bisa kok ya, orang gila aja bisa kok ya. Ya mereka orang Arab ya, tapi ya apa, ternyata tidak semua yang di Arab juga bisa bahasa Arab juga kan. Ada kan yang lahirnya di Arab, makan Arab sampai tua di Arab tidak bisa bahasa Arab juga ada ya. Unta Arab jenenge ya. Kita kan bukan unta, insya Allah tetap bisa lah ya. Insya Allah tetap bisa ya. Jadi saya dulu juga pernah belajar bahasa Arab itu sama ini ya. Dulu saya malah susah mencari guru, nggak dapat guru saya ya. Nggak dapat guru ya. Pernah mau belajar di Janti situ sama Ustadz Rahmat Syukur rahimahullah. Dulu beliau punya majelis, kadang-kadang hadis, kadang-kadang bahasa Arab ya. Saya pengen bahasa Arabnya, tapi kalau saya pas berangkat itu pas nggak ngajar bahasa Arab ya. Jadi hitungan terus ya. Sampai ketika itu saya gimana cara bisa bahasa Arab, ketemu guru enggak bisa, sampai nanya ke guru ngaji saya ketika itu, saya belajar bahasa Arab kemana ini, kalau di luar pondok ada enggak yang bisa ngajarin saya bahasa Arab ya. Maksud sih enggak ada nanti ya. Dia bilang begini, ya kalau enggak ada kamu yang jadi guru bahasa Arab. Saya belum bisa kok, ya peluang ya. Oh iya juga bener ya, mumpung belum ada yang ngajari bahasa Arab di luar pondok, saya harus bisa jadi guru bahasa Arab. Saya ngajarin anak-anak kecil ya, anak-anak TPA. Saya jadwalkan 1 pekan 2 kali, padahal saya juga belum bisa ya. Makanya sebelum hari ngajar saya ya otomatis ngempet apa ya, bukan ngempet ya, apa namanya, ngebut, ngejar, pokoknya nyari harus ada bahan baru untuk diajarkan gitu ya. Nah, sampai saya harus nyari buku, karena nyari guru enggak ketemu, maka saya nyari buku.
Dan Masya Allah saya ketemu buku yang seakan buku ditulis hanya untuk saya saja, tidak untuk yang lain. Yang lain cuma pinjam aja ya. Buku itu judulnya Mengerti Bahasa Arab Tanpa Guru. Kok ngerti kalau saya lagi nyari guru gak dapat ya? Jadi bukunya ini Mengerti Bahasa Arab Tanpa Guru ya. Jadi saya langsung tak beli itu. Gak tanya diskon, padahal ya orang sugih itu ya. Saking semangatnya ya. Nah setelah selesai baca itu buku Mengerti Bahasa Arab Tanpa Guru, saya ketika itu berpikir juga, ini saya sudah selesai baca buku ini tapi kok juga enggak dong ya bahasa Arab, padahal udah selesai baca itu. Saya agak kecewa dengan ya ini ternyata gede cuman judulnya aja, tapi ditarik ulur lagi, oh ya tapi benar juga apa kata buku ini, Mengerti Bahasa Arab Tanpa Guru. Karena setelah saya belajar buku itu, kalau ada orang yang bincang-bincang pakai bahasa Arab, saya ngerti itu bahasa Arab. Ngerti kalau itu bahasa Arab, cuman kalau maknanya juga nggak ngerti ya. Kalau ada orang yang buka kitab kuning gitu ya, saya ngerti itu bahasa Arab, tahu ya, ngerti tanpa guru, ngerti itu ya. Itu bahasa Arab bukan bahasa Jawa itu loh ya. Cuman nggak tahu juga artinya ya. Tapi masa ya hanya sampai segini riwayat saya, nyari lagi ya. Sampai saya pernah itu setelah baca buku Durusul Lughah ya, saya ketemu guru ya, ketika itu teman saya dari mana, sekolah di Gontor, pondok di Gontor, pas liburan di tempat neneknya tetangga saya, dia ngajar TPA sama saya. Sudah mau pulang itu saya baru ingat, oh ya saya punya buku Durusul Lughah ini dari Gontor. Artinya dia lebih paham ya. Saya belum paham ini, maka saya minta dia tolong ajari saya, angkat saya jadi muridmu ya. Lalu apa dia bilang? Oh enggak, kemarin saya udah mau balik ya. Kapan balik? Ya ini udah mau balik. Udah, kamu punya waktu berapa lama? Ya ini udah mau balik, punya berapa menit? Udah ya. Ya maksimal 20 menit. Ya udah 20 menit ajari saya ya. Durusul Lughah pertama itu saya diajari 20 menit saja selesai ya. Durusul Lughah yang hijau itu, yang kotaknya aja diajari 20 menit ya. Selebihnya saya pegang kamusnya. Itu modal saya untuk belajar Durusul Lughah yang kedua. Setelah Durusul Lughah kedua saya belajar Ujurumiyah, susah sekali ya, kayak mentok-mentok itu ya. Jadi sampai kemudian sempat berhenti ya. Sempat berhenti, kemudian saya mikir, ini bagi yang ini ya pernah berhenti belajar bahasa Arab, ini mungkin ya, kita ayakeh pencone ya, maka tak kasih tipsnya. Kalau udah berhenti gitu, kalau antum pengen bisa itu, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, kembali dari nol ya, mulai dari awal lagi. Atau yang kedua, nyari yang lebih susah dari apa yang sedang antum baca ya. Dan ketika itu saya memilih yang kedua ya. Pilih yang kedua. Yang saya ketika itu kemudian ke toko buku, ke Pustaka Barokah di mana itu, di belakang Dari, saya nanyanya yang geleleng banget ya, Ustaz, ana rak buku bahasa Arab sing rada angel ngono. Wah, sing wandel ya, deling kaya wis ngerti ya. Ya, tak simpen aja trik saya ini ya. Gimana kalau ini saya tunjukkan buku Jami'un Durus Al-Lughah Al-Arabiyah ya. Namanya Jami' itu udah kumpulan, udah komplit gitu ya. Ketika itu saya beli itu dengan semangat saya baca ya. Dari awal saya ada lega, wah ternyata awal-awal mudah. Itu awal bicara isim saja, dari yang paling mudah sehingga saya paham. Berikutnya mudah, masih paham. Agak susah tapi masih bisa nyantol. Terus sampai yang susah, ini mulai rada ngeliyem. Sampai yang susah sekali, yang penting tak wocong ya. Sampai yang belas nggak nyambung ya. Tetap saya baca juga. Isim selesai, pada saat nggak nyambung ya, pindah ke fiil. Itu dari yang paling mudah juga. Wah seneng ini, di sepertiga kitab saya paham. Dari paling mudah, agak susah sekali, nggak nyambung, itu lagi. Terus masuk ke isim ya. Ketika itu juga sama ya. Setelah selesai saya ngerasa nggak, saya ini bisa belum sih bahasa Arab gitu ya. Bahkan apakah ada tambahan
kemampuan saya dalam berbahasa Arab tidak tahu ya. Sampai ketika itu saya sebelum tadi baca Ujurumiyah tidak bisa, setelah itu saya baca Ujurumiyah semalam bisa selesai. Makanya paham gitu ya. Ya, itu ini mungkin sedikit agak kesini, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya lihat ada yang belajar bahasa Arab tidak tahu sampai di mana ya. Tapi ya mudah-mudahan masih istiqomah dan berproses dan berprogres gitu ya. Ya, kalau masih di tahapan tadi ya berarti tinggal pilih aja mau mulai dari dasar atau nyari yang lebih susah. Nanti biar dicarikan sama ustadznya ya. Itu kan pilihan ya. Baik, kembali pada tadi cerita Thaifur Al-Bustami ketika dia membaca ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dia kemudian tanya sama ayahnya, "Ya, ini siapa yang dimaksud al-muzammil di sini?" Ya, seakan dia bilang, "Kok ayah tidak sholat kalau malam?" Ya, maka apa kata ayahnya? Ayahnya ini lebih pintar bahasa Arab daripada anaknya. Anaknya ngajari bapaknya. Ya. Oh itu tanda al-muzammil. Itu kan sudah definitif. Al-muzammil dalam ayat ini yang dimaksud adalah Rasulullah, bukan bapak. Ya. Jadi kalau bapak nggak salat malam karena ini ayat ini yang dimaksud siapa? Rasulullah. Oh gitu ya ya. Iya. Ya. Ini bapaknya pintar ya. Pintar bahasa Arabnya, pintar ngeles. Ya. Nah, ketika itu dilanjutkan bacaannya sampai ayat yang ke-20 tadi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dia berhenti lagi. Ya, ternyata ada selain Rasulullah yang sholat malam. Siapa nak? Ini kalimatnya wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui kamu Muhammad bangun di waktu malam kurang dari 2/3 dan separuhnya dan sepertiganya. Begitupun dengan segolongan orang yang bersama kamu. Ini siapa ya ini? Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Segolongan orang yang bersama kamu. Oh, itu tanah. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Segolongan orang yang bersama kamu. Di sini Muhammad yang bersama Nabi Muhammad adalah para sahabat, bukan bapak. Ya. Bapak orang klebu sahabat oleh ya. Sahabat kan ketemu Nabi, beriman, mati dalam keadaan beriman. Saya tidak bertemu dengan Rasulullah ya. Kali ini anaknya nggak mau nggak mau kalah ya. Ya, kalau Rasulullah mengerjakannya, para sahabat juga mengikutinya. Kenapa kok Bapak tidak mengikuti mereka? Ya. Panjenengan boten derek Nabi Muhammad, boten derek Abu Bakar, lan apa derek Abu Lahab, ya. Abu Jahal, okay? Bapak derek sinten? Wah, ketika itu udah tidak bisa berkata-kata ayahnya ya. Nah, udah nak nanti malam Bapak sholat malam. Maka saya itu ayahnya rajin sholat malam. Ya kadang-kadang hidayah itu juga seringkali datang dari anak-anak kita yang kita ajari dengan baik, yang kita sekolahkan di tempat yang baik ya. Yang penting kalau bapaknya jujur aja, ya itu insya Allah ada perbaikan. Karena ada juga yang gitu, nyekolahkan anak ke SDIT. Setelah nyekolahkan anak ke SDIT, ini anaknya ini dorong bapaknya terus ngajak terus untuk sholat jamaah. Saben 5 waktu bapaknya diajak anaknya sholat jamaah dan bapaknya nggak mau. Ya. Saking risine anaknya pindahkan dari SDIT gitu. Orang kuat gitu ya. Nah itu ini makanya untuk memperbaiki anak itu kenapa ada kalimatnya kan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik, dan agar engkau ya Allah memperbaiki keturunanku, anak-anakku, dan sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Untuk menjadikan anak itu saleh, orang tua juga harus bertaubat ya, kembali kepada Allah. Baik. Itu tentang berdiri sholat alladzi yaraka hina taqum. Karena sebaik-baik sholat adalah tulul qiyam, yang panjang berdirinya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah yang melihat kamu ketika kamu bergerak untuk sujud. Ya. Di sini disebutkan sujud karena pada sujud juga ada sisi keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun.
jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat bersujud. Ya. Dan itu sebenarnya juga menjadi solusi yang paling dekat, ya. Solusi yang paling dekat itu, atau solusi itu sedekat jidat seseorang dengan lantai sujud, ya. Makanya di waktu sujud fa'akhtiru doa, perbanyak doa ketika sujud, ya. Makanya untuk hal inilah kita juga perlu tahu kaidah apa maksud dari hadis Innallah Hayyun Karim, Allah itu maha malu, maha memberi, maha mulia, maha pemurah. Allah malu ketika ada hambanya yang sudah menengadahkan kedua tangannya ke langit sementara dia tidak mengabulkan doanya. Allah malu. Itu menunjukkan betapa ada kesunahan, keutamaan orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, ya. Nah, dipahami itu adalah dalil mutlak tentang sunnahnya berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dan secara umum itu yang disunahkan. Tapi dalam hal ada penyebutan secara khusus, cara yang dilakukan Rasulullah secara khusus, ya. Maka kembali kepada yang lebih khusus, ya. Itu doa-doa umum, ya kita misalkan tiba-tiba punya keinginan ini, ada punya target utama begini, kemudian kita berdoa, angkat kedua tangan kita, ya. Tapi di saat sujud kita diperintahkan memperbanyak doa, ya doa dengan posisi sujud, bukan kemudian pas sujud kemudian mengangkat kedua tangan, ya. Dengan alasan karena doa itu utamanya mengangkat kedua tangan, ya. Makanya itu harus bisa mempraktekkan dia dengan pas, ya. Jadi ya bahwa mengangkat kedua tangan itu bagian sunnah dari doa, tapi tidak kemudian untuk semua kondisi, utamanya di dalam hal ibadah ya ngikutin bagaimana tata ibadahnya Rasulullah. Nah disitulah kita berdoa, termasuk ketika sujud perbanyak doa, ya. Ketika sujud perbanyak doa, karena itu adalah posisi di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin, ya. Maka sujud itu juga disunahkan diperbanyak, ya. Kalau ada kalimat memperbanyak sujud, itu artinya memperbanyak sholat, ya. Termasuk sholat mutlak, ya. Ketika seorang pembantu dari Rasulullah SAW namanya Rabi'ah, dia biasa membantu Rasulullah SAW di waktu malam, hingga Nabi kemudian memberikan tawaran kepada Rabi'ah ini, ya. Salni, mintalah kamu kepadaku, ya. Lalu dia saya meminta kepada Anda supaya saya nanti bisa menemani Anda di surga, ya. Supaya saya bisa menemani Anda di surga, ya. Ada nggak permintaan yang lain? Ada nggak permintaan lain? Huwa dzaka, itu saja ya Rasulullah. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud, ya. Kalimat memperbanyak sujud maksudnya apa? Memperbanyak salat, bukan sekedar sujud saja tidak salat, ya. Jadi gini langsung sujud terus, bukan itu maksudnya, ya. Bikathratis sujud maknanya adalah bikathratis shalah, ya. Sujud yang dilakukan ketika salat, ya. Nah ini hal yang harus kita pahami, dan di antara keutamaan sujud, ya, disebutnya secara khusus karena memang sujud itu inti dari sholat, ya, itu ada qiyam, ada sujud. Yang qiyam itu faedahnya diantaranya kelak orang akan dimudahkan ketika dia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu orang kalau biasa berdiri salat, maka kelak akan diringankan ketika berdiri di hadapan Rabbul Alamin ketika di mahsyar, ya. Adapun sujud itu adalah tadi posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya,
Baik. Ini ayat-ayat atau ayat yang terkait dengan muraqabah berkaitan hubungannya dengan bagaimana dampak muraqabah pada semangat di dalam beribadah. Walaupun tidak ada orang, walaupun tidak ada yang menyaksikan di antara teman, ya, tapi ketika dia menyadari Allah melihat dia, Allah yang ngasih penilaian kepada dia. Ketika dia sholat, ketika dia berdiri, ketika dia sujud, ya, maka ini akan membawa kepada kebaikan-kebaikan di luar sholat. Ya. Makanya kenapa di antara ayat menyebutkan wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Ada perbedaan antara menunaikan sholat dengan menegakkan sholat. Menunaikan sholat ya ketika kita menunaikan sebagaimana diperintahkan itu menunaikan sholat. Ya. Adapun menegakkan sholat, maka bagaimana menegakkan sholat itu sampai roh sholat dibawa di luar sholat. Roh sholat dibawa di luar sholat. Apa roh yang paling utama? Ya muraqabah itu. Ketika Anda dalam keadaan sholat merasa diawasi, mendapat penilaian dari Allah SWT, lalu di luar sholat juga Anda bawa, maka Anda tetap bersemangat di dalam beribadah, beramal saleh, berbuat baik, meskipun tidak ada orang yang memuji, meskipun bahkan tidak ada orang yang melihat, ya, itu tetap saja berbuat baik. Ada kisah dari Rabi bin Husain. Beliau suatu kali dalam kondisi sakit, kemudian dikunjungi oleh temannya. Ini kesaksian dari sahabat beliau. Ketika itu anaknya membawakan untuk Rabi bin Husaim ini satu roti istimewa yang dibikin oleh istri dari Rabi tadi, ya. Rotinya memang istimewa, dibikinnya susah, dan ini memang enak banget lah itu, ya, roti berkelas. Pada saat diberikan kepada Rabi, diserahkan kepada beliau, belum lagi beliau makan, ternyata ada orang yang datang meminta-minta. Dari penampakannya itu ya agak-agak UDGJ lah gitu, ya. Ya, UDGJ, ya, yang lagi lapar. Ya. Nah, dari penampakannya itu misalnya dia dikasih sisa makanan saja, itu dia udah seneng, ya. Apapun istilahnya, dia orang yang tidak bisa membedakan mana makan enak, mana yang tidak enak, ya. Nah, tapi ketika itu oleh Rabi, dia isyaratkan makanan yang istimewa tadi, roti istimewa tadi, diberikan kepada yang minta-minta ini. Maka anaknya bilang begini, ya, ngapain kita berikan kue ini kepada orang yang dia tidak bisa membedakan mana roti mana bukan. Dia tidak ngerti apa yang dia makan. Ngapain sih dikasih yang enak-enak, orang asal makan aja dia udah seneng. Apa kata dia? Rabi kemudian mengatakan begini, mungkin saja dia tidak tahu apa yang dia makan, tapi Allah tahu apa yang dia makan, ya. Mungkin iya, dia ini tidak ngerti apa yang dia makan, tapi Allah tahu apa yang dia makan. Artinya apa yang kita berikan untuk orang ini Allah tahu. Nah, ini muraqabah bagaimana sampai betul-betul bisa apa? Dijiwai dalam semua keadaan. Ya. Itu kalau benar-benar sholatnya dia tegakkan. Makanya menegakkan sholat itu juga akan berdampak pada tercegahnya kemaksiatan dan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berbuat atau menegakkan sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Karena kalau orang sholatnya udah tegak, ya, maka bagaimana dia akan berbuat mungkar? Wong dia tahu kok sebagaimana Allah melihat dia ketika sholat, Allah juga melihat dia ketika dia bermaksiat. Nah, lalainya manusia itu, ini poin penting, penting sekali. Ada orang-orang yang ketika dia sholat bisa merasakan pengawasan Allah kepadanya, tapi ketika dia berbuat maksiat seakan Allah tidak melihatnya. Ini aneh, ya. Harusnya ketika dia menyadari Allah melihatnya di saat berdiri sholat, di saat sujud, dia juga harus sadar, sepenuh sadar ketika dia bermaksiat, maka Allah pun juga melihatnya. Allah melihat bukan hanya ketika kita berbuat taat, tapi juga ketika berbuat maksiat.
Ini hal yang menjadikan kita kemudian malu untuk berbuat maksiat walaupun dalam keadaan kesendirian, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini ayat berikutnya dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, ya. Ma'iyah ini ada sifatnya ma'iyah amah, ya, kebesertaan Allah secara umum, bahwa Allah menyertai siapapun dimanapun. Allah mengetahui, Allah mendengar apa yang dikerjakan oleh siapapun dimanapun, dan Allah mendengar apa yang keluar dari lisan siapapun dimanapun, ya. Ini penting. Ini ma'iyah umum. Ma'iyah amah, yang menjadikan seseorang itu kemudian dia berhati-hati di setiap langkahnya, ucapannya, perbuatannya. Karena apa? Allah menyertai dia, ya. Kalau ada orang yang lagi berbisik dua orang, maka Allah menyertai mereka. Allah yang ketiga. Kalau ada tiga orang, Allah yang keempat. Kalau ada empat orang, Allah yang kelima, ya. Allah senantiasa menyertai mereka. Ini ma'iyah amah. Adapun ma'iyah yang kedua, yakni ma'iyah khasah, kebesertaan Allah yang sifatnya khusus, ini bisa berkonsekuensi pelindungan, pertolongan Allah kepadanya. Nah, seperti kalimat innallaha ma'as sabirin, ya. Apalagi la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah menyertai kita. Itu kebesertaan khasah, ya. Kebesertaan yang sifatnya lebih khusus, ya, yang berupa pertolongan maupun pelindungan dari Allah SWT, ya. Seperti kalimat la tahzan innallaha ma'ana itu adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menyertai Rasulullah, ya, ketika berhijrah. Keduanya itu bersembunyi di mana? Gua apa? Gua Thaur, ya. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mendapati, memang sempat panik karena orang-orang yang mencarinya itu sudah berada di atasnya persis, ya. Sampai ketika itu dia bergumam, ya Rasulullah, ini mereka kalau melihat kaki mereka sendiri, mereka udah melihat kita, ya. Jadi misalnya mereka nunduk aja, udah ketahuan itu, ya. Jadi sudah sedekat itu. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar dan mengatakan, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah, ya. Itu terkait ayat tadi, la tahzan innallaha ma'ana, Allah menyertai kita, ya. Maka kemudian mereka pun kembali dan tidak sempat atau tidak melihat Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq di situ, ya. Itu makna dari kebesertaan Allah kepada hambanya yang sifatnya lebih khusus. Begitupun kepada orang-orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Maka orang yang bersabar itu akan ditolong oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah SWT, dan akan dimudahkan, ya, untuk mendapatkan apa yang dicarinya dari kebaikan, ya. Makanya kalau kita punya satu target, punya tujuan, kita bisa mendapatkannya dengan dua hal. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, ya. Ini dua-duanya mengandung konsekuensi kebesertaan Allah kepada mereka, ya. Seringkali kita itu lagi punya urusan ruwet, tapi kemudian kita sholat kayak jadi karena segera pengen cari solusi, ketika sholat kemudian tidak konsen. Padahal ketika itu kita berarti lupa bahwa yang bisa menyelesaikan urusan kita, problem kita, masalah kita, ya, dan yang kita sedang berhadapan dengannya itu di saat sholat, ya. Solusinya di situ. Nah, coba ketika itu kemudian kita tenangkan hati kita, ya. Kemudian kita nikmati sujud kita hadirkan hati kita di dalam doa-doa di sujud kita, ya. Karena solusi itu di situ. Allah itu yang akan membuka jalan, ya. Allah yaraka hina taqum wa taqallubuka sajidin. Kemudian ayat berikutnya wa ma'akum ainama
untung. Selanjutnya, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah itu la yakhfa 'alaihi syai', ya, tidak ada yang tersembunyi darinya sedikit pun, baik yang di bumi maupun di langit, ya. Jadi Allah mengetahui segala hal yang di langit dan di bumi, ya. Allah mengetahui yang di langit dan yang di bumi. Dan kita ini termasuk yang berada di bumi, ya, kadang-kadang terbang, naik pesawat, itu Allah juga mengetahui, ya. Artinya tidak ada tempat yang Allah tidak mengetahui, ya. Makanya kembali saya sampaikan kisah Ibrahim bin Adham ketika datang seseorang bertanya kepada beliau. Dia ini orangnya memang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau ada iming-iming maksiat yang enak-enak, dia mengambilnya, ya. Dia tidak bisa mengelak dari maksiat-maksiat, ya. Nah, sementara dia juga nuraninya itu mengajarkan kepadanya bahwa dia juga pengen selamat, gitu, ya. Maka dia bertanya kepada Ibrahim bin Adham, minta solusi, ya. Apa yang diminta? Bagaimana caranya supaya saya, ya, yang masih senang maksiat ini bisa selamat? Maksudnya gini, bagaimana tetap bisa maksiat tapi selamat, gitu loh, ya. Takutnya angel, ya. Kalau ada jawabannya, kira-kira ada yang ikut nanya nggak? Ya. Mau nunut bertanya nggak? Ya. Bagaimana supaya tetap bermaksiat tapi selamat? Maka Ibrahim bin Adham ketika itu menjawab dengan 5 tahapan, ya. Yang pertama, beliau katakan bisa. Kamu bisa bermaksiat, syaratnya satu aja. Apa itu? In aradta an ta'siyallah fala ta'kul min rizqihi. Kalau kamu ingin bermaksiat kepada Allah, silakan, tapi jangan makan rezekinya Allah. Nek iso ngono sakarepmu ora apa-apa, maksiat ora apa-apa. Sing penting aja mangan rezekinya Allah. Wah, dia apa? Dia bilang, oh, gimana saya tidak makan rezekinya Allah? Semuanya ini kan yang ada kan rezeki dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizquha. Tidak ada makhluk di bumi ini kecuali rezeki itu datang dari Allah. Mana mungkin saya tidak makan rezekinya Allah, ya. Ya udah, kalau kamu nggak bisa menghindar dari itu, ya jangan maksiat, ya. Wah, gimana ya? Ya saya masih tetap pengen maksiat, tapi juga masih tetap pengen makan rezekinya Allah. Gimana? Ada solusi nggak? Kata beliau, ada. In aradta an ta'siyallaha wa ta'kul min rizqihi fala taskun min ardihi. Kalau kamu ingin tetap maksiat kepada Allah dan masih bisa makan rezekinya Allah, silakan. Tapi jangan tinggal di buminya Allah, ya. Silakan kamu maksiat, tapi jangan tinggal di buminya Allah, ya. Wah, ini lebih heran lagi dia. Gimana bisa? Ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Kalau saya tidak makan sehari mungkin bisa, tapi kalau tidak tinggal di miliknya Allah, itu terus di mana saya tinggal, ya. Ini tidak mungkin bisa saya kerjakan. Ya udah, kalau tidak bisa ya tinggalkan maksiat. Wah, gimana saya juga belum bisa meninggalkan maksiat, tapi saya masih tetap ingin apa? Makan rezekinya Allah, tinggal juga di buminya Allah. Ada nggak solusi lain? Ada, kata beliau. Kalau kamu ingin tetap maksiat kepada Allah, ingin makan rezekinya Allah, tinggal di buminya Allah, silakan. Tapi jangan sampai kamu ketika maksiat dilihat oleh Allah. Itu aja. Kalau pas maksiat jangan sampai dilihat oleh Allah. Loh, mana bisa? Dia bacakan ayat ini, ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah, yang di langit maupun yang di bumi. Dimanapun saya melakukannya pasti Allah tahu, ya. Ya udah, kalau begitu ya jangan maksiat. Wah, masih belum bisa juga, ya. Bisa ngeyel, gitu, ya. Jadi pengennya itu masih tetap maksiat, masih bisa makan rezekinya Allah, masih bisa tinggal di buminya Allah, terang-terangan maksiat di hadapan Allah. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya udah, kalau gitu nanti kalau kamu yang penting kan akhirnya, ya. Nanti kalau malaikat mau datang kepadamu, kamu bilang aja, ya, jangan sekarang, gitu.
Ya. Saya tak taubat dulu gitu loh. Ya. Jadi malakul maut datang, kamu bilang aja sana siriin gitu ya. Apa rumang sanit apa? Dianggap pengamen mau biye ya, sana siriin ya. Tidak mungkin dia itu mau mundur ya. Kalau kematian sudah datang, tak akan bisa, ajalnya sudah ditetapkan, tak bisa mundur, tak bisa maju. Tidak mungkin itu alasan saya atau permintaan saya itu diterima. Maka ketika itu beliau mengatakan ya sudah, ya kamu harus taubat, jangan bermaksiat. Masih ngeyel juga. Wah ini kayaknya saya belum bisa meninggalkan maksiat ya. Jadi dia seumur umur pengennya tetap maksiat, tapi apa? Tetap selamat. Ya, angel kandanan ini ya. Sampai kemudian Ibrahim bin Adham bilang ya sudah gini aja. Kalau kamu tetap ingin maksiat sepanjang hayat sampai mati maksiat, ya silahkan ya. Nanti kalau kamu di akhirat nanti mau dibawa ke neraka, kamu jangan mau itu aja ya. Kamu jangan mau dibawa ke neraka. Oh, mana mungkin saya dikabulkan permintaan saya, pasti saya akan dipaksa katanya ya. Lalu dia mikir sebentar, dia katakan hasbuk, cukup, saya sudah paham apa maksud Anda. Tidak ada cara lain kecuali dengan bertaubat dan meninggalkan maksiat ya. Maksiat kalau diperturutkan dengan alasan apapun itu pasti timbul suatu kemadharatan. Dan justru tantangan kita ikhwazarkumullah di dunia ini adalah bagaimana menahan keinginan-keinginan ya. Semua cita-cita itu akan terkabul kalau kita mau meninggalkan keinginan-keinginan sesaat ya. Terakhir saya sampaikan juga tentang efek orang yang dia tidak punya rem dari berbuat maksiat ya. Kemudian dia mengikuti setiap keinginan padahal itu suatu kemaksiatan ya. Dampaknya yang paling berbahaya ikhwanakumullah, kita ingat bagaimana penduduk neraka yang ketika di dunia mereka memperturutkan setiap keinginannya, di sana nanti tidak ada keinginan yang tercapai. Ada 4 keinginan penduduk neraka yang Allah kisahkan ya, berurutan ya. Pertama, begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka merasakan beratnya, dahsyatnya siksa. Ketika itu mereka punya permintaan yang pertama ya. Kira-kira apa permintaannya? Bareng rasanya siksa nang neraka, apa kira-kira permintaannya? Mintanya apa? Dikeluarkan dari neraka. Mereka minta kepada Allah, Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ya. Minta dikeluarkan dari neraka, kemudian dikembalikan ke dunia. Mereka berjanji, fa in udna fa inna zalimun. Kalau nanti kami ulangi perbuatan kami lagi, berarti kami benar-benar zalim ya. Janji kami enggak akan ulangi lagi. Itu angan-angan permintaan apa? Penduduk neraka. Pengen apa? Dikeluarkan dari neraka dan kembali ke dunia. Apa jawaban Allah? Allah tidak langsung jawab. Ibnu Katsir menyebutkan jawabannya setelah 40 tahun berikutnya ya. Jadi mereka dalam keadaan disiksa, minta dikeluarkan dari neraka ya. Proposal disampaikan kepada Allah, tidak dijawab kecuali 40 tahun setelahnya. 40 tahun di akhirat ya, bukan 40 tahun di dunia. Berarti berapa lama kalau dalam hitungan dunia? Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitunganmu di dunia. Jadi kalau 40 tahun bisa dihitung, 40 dikalikan 365 hari dikalikan 1000 tahun. Berapa tahun? Lama sekali baru dijawab oleh Allah. Jawabannya pun ternyata bertentangan dengan apa yang mereka harapkan. Allah ketika itu menjawab, qala ikhsa'u fiha. Allah berfirman, tetaplah kamu tinggal di dalamnya dalam keadaan hina, wala tukallimun, jangan lagi kamu ajak bicara kepada saya. Ya. Jadi angan-angan pertama kandas. Ya, plus mereka sudah tidak lagi berani berbicara kepada Allah. Minta kepada Allah nggak berani. Karena permintaan pertama kandas, maka mereka menurunkan tensi keinginannya. Ya. Ternyata ngoyoworo kalau minta kayak gitu ya, maka mereka menurunkan tensi keinginannya. Ya, pun juga sudah tidak berani minta kepada Allah, maka mintanya kepada
Malik. Siapa dia? Siapa Malik? Pemimpin para penjaga neraka, ya. Pemimpin para malaikat yang menjaga neraka, ya. Permintaannya kepada Malik, kemudian permintaannya lebih remeh lagi. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka meminta kepada Malik, sampaikan pada Allah supaya dia mematikan kami saja, ya. Tadi mintanya apa yang pertama? Keluar dari neraka, kembali ke dunia. Gak bisa, maka mintanya apa? Minta mati, ya. Coba, apa enggak konyol? Mintanya mati. Kenapa? Enggak kuat menahan siksa, ya. Tapi ternyata apa jawaban dari Malik? Karena memang sudah diputuskan setiap keinginan penduduk neraka tidak dikabulkan, ya. Ketika itu Malik mengatakan innakum makisun, kalian tetap tinggal di dalamnya dalam keadaan tidak mati, ya. Baik, ini sudah 2 permintaan, ya. Masih ada 2 lagi. Permintaan pertama tadi ditujukan pada siapa? Kepada Allah. Kabul enggak? Enggak kabul. Maka mintanya kepada Malik. Kepada Malik enggak tembus juga. Pada siapa lagi mereka minta? Pada siapa? Siapa yang di sana? Setelah Malik siapa? Karyawannya Malik, ya. Karyawannya Malik. Apa karyanya Malik? Khazanatuz jahannam, para penjaga neraka, ya. Permintaannya lebih ringan lagi, ya. Lebih remeh-temeh lagi. Allah kisahkan tentang mereka, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam, dan berkatalah orang-orang yang di neraka kepada para penjaga di neraka, ya. Apa permintaannya? Ud'u rabbakum yuhaffif anna yawman minal adab. Tolong mintakan kepada Allah supaya dia meringankan siksa untukku barang 1 hari saja. Bukan menghilangkan dia. Karena menghilangkan sudah jelas tidak bisa. Maka mintanya cukup diringankan saja. Itu pun hanya 1 hari saja. Di jalan began itu loh, ya. Tapi apakah kemudian dikabulkan permintaannya? Enggak, ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Tidak ada permintaan orang-orang kafir kecuali sia-sia belaka, sia-sia. Coba ini kita gambarkan apa ya? Betapa terhinanya mereka penduduk neraka itu. Minta kepada Allah enggak tembus, ya. Minta ke siapa? Malik juga enggak bisa. Minta ke siapa lagi? Khazanatuz jahannam, enggak bisa juga. Terus minta apa lagi? Ke siapa? Minta ke siapa? Siapa yang di sana? Halo? Siapa yang di sana? Minta ke sesama manusia, tapi para penghuni surga yang diminta. Apa permintaannya? Turutnya lagi. Tadi minta apa? Pertama, keluar dari neraka, kembali ke dunia. Enggak bisa. Terus minta mati, enggak kabul. Terus minta diringankan adabnya, enggak dipenuhi. Minta apa lagi kira-kira? Mintanya ke penghuni surga, minta apa? Lebih remeh lagi itu permintaannya, ya. Apa permintaannya? Mintanya turahan snack, ya. Mintanya turahan snack, ya. Wa nada ashabun nari ashabul jannah, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Dan mengemislah penduduk neraka kepada penduduk surga, tolong curahkan kepada kami air sedikit saja, atau sedikit makanan yang Allah rezekikan pada kalian, ya. Jadi mintanya tuh sebagian kecil, sedikit saja, ya. Turan-turan ora apa-apa, bar dicokot terus rampung duncalke itu doyan gitu, ya. Berikan kepada kami air ataupun makanan sedikit saja. Dan sudah dinas oleh Allah, permintaan mereka tidak akan terkabul. Qalu, berkatalah para penduduk surga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya atas kalian. Dulu di dunia kalian puas-puaskan apa yang kalian suka, langsung makan apa yang kalian makan, minum apa yang kalian ingin minum. Maka di sini apapun yang kalian inginkan tidak ada yang tercapai, ya. Maka ini dampak dari orang yang tidak punya rem, ya, remnya belum, ya, ketika menghadapi iming-iming suatu kemaksiatan. Dan yang bisa
ngerem ya, yang paling efektif adalah dengan muraqabatullah ya, dengan ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan, beberapa ayat yang terkait dengan muraqabah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.